Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom NCC People, warga surga yang sangat dicintai Tuhan. Sangat Shalom. Di minggu pagi ini kita bisa bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman Tuhan di ibadah Zoom ya. Saya merindukan kita bisa bertemu muka. Saya harap nanti mungkin lihat Desember ya. Kalau Desember nggak apa-apa, kita mungkin tahun depan kita bisa buka gereja di Grand City. Kita akan kembali berkumpul ya. Kita berdoa supaya COVID segera berlalu untuk kita supaya bisa berkumpul kembali, bertemu muka, bertatap muka, berfellowship dengan seperti dulu lagi yang luar biasa ya Bapak Ibu. Itu doa kami, doa saya khususnya, sekalipun kita jauh saat ini, kita masih ibadah Zoom, tapi saya percaya Roh Tuhan itulah yang menyatukan kami. Karena kita semua adalah manusia roh, kita tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Roh kita tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kami percaya sekalipun kelihatannya tubuh ini berjauhan, tapi roh kami dekat. Roh kami, kita manusia roh, roh kamilah yang dekat, dan Tuhan yang mempersatukan kami semua. Terima kasih, dan minggu ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang menyangkal diri. Nah, ini firman Tuhan tentang menyangkal diri ini kelihatannya berat ya. Kita semua belajar, bukan saya sudah pinter, sudah bisa, tapi kita semua jemaat NCC dan saya sendiri sebagai gembala juga belajar atas semua firman yang saya sampaikan atau disampaikan oleh pendeta lain. Kita semua di dunia ini belajar, Bapak Ibu, belajar semua yang Tuhan ingin kita jalani di dalam dunia ini. Nah, menyangkal diri ini adalah ucapan Tuhan Yesus sendiri yang ditulis dalam Matius 16 ayat 24 ya. Lihat Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengatakan hal ini, sebenarnya ia sedang menyatakan keseriusan di dalam kehidupan mengiring dia. Kehidupan kekristenan, kehidupan mengiring dia. Dan hal menyangkal diri ini ditulis juga dalam Lukas 9 ayat 23 dan Markus 8 ayat 34. Ini kata-katanya sama, bunyinya sama. Mari kita baca ya, Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap hari loh Bapak Ibu. Ini tak lupa kasih garis bawah setiap hari ya. Dan mengikut aku. Yang Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yang ini enggak ada setiap harinya. Yang di Lukas tadi ada setiap harinya. Yang di Matius tadi tidak ada setiap harinya. Jadi menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Setelah kita diselamatkan, nah setiap orang Kristen ini wajib menjalani kehidupan menyangkal dirinya dan memikul salibnya ini. Nah, kedua hal ini terus menerus dilakukan setiap hari. Yang betul ini ada setiap harinya ini Bapak Ibu. Jadi kedua hal ini, menyangkal diri dan memikul salib ini harus dilakukan setiap hari. Ini yang Yesus mau Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan menyangkal diri dan memikul salib? Bukankah Kristus ini sudah mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita dan telah menggenapi karya penebusannya bagi kita semuanya? Pertanyaannya seperti ini, apa maksud menyangkal diri dan memikul salib ini? Bukankah Yesus sudah mati bagi kita di atas kayu salib, bagi dosa-dosa kita, dan telah menggenapi karya penebusannya bagi kita semua? Nah, kita akan
masuk lebih dalam lagi, ya, jika Yesus telah mati dan penebusannya itu sempurna, mengapa orang itu perlu memikul salib? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, khususnya bagi orang-orang di dalam kasih karunia, ya. Mesti bertanya terus, karena kasih karunia ini dianggapnya enak, wis pokoknya kasih karunia wis nggak ngopo-ngopoin, turu-turu aja, nanti berkat turun sendiri, mungkin seperti itu ya. Wis santai-santai aja, karena semua Roh Kudus, semua Tuhan, semua Tuhan, semua Tuhan. Memang semua Tuhan, tapi ada sesuatu yang baru yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini supaya kita lebih serius lagi di dalam mengiring Tuhan, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menyangkal dirinya, ini terjemahan dari bahasa Yunani yang ini saya belajar ya kemarin, yang berasal dari aparne sasto heton, ya. Kata aparne sasto ini berasal dari kata aparneomai yang berarti membantah atau mengatakan tidak. Membantah atau mengatakan tidak. Jadi dalam konteks ini menyangkal diri berarti dengan tegas mengatakan tidak kepada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, penyangkalan diri ini Bapak Ibu adalah bagian yang penting dari kehidupan kekristenan. Nah, bisa mengatakan tidak kepada kehendak diri sendiri. Nah, kita semua sadar Bapak Ibu, manusia ini kehendaknya ini banyak banget. Dan kehendak manusia ini kebanyakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, menyangkal diri ini kita bisa dengan tegas mengatakan tidak pada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, setelah kita tahu Bapak Ibu, kembali ke keselamatan, setelah kita tahu dan mengakui bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita dengan usaha kita sendiri, tapi karena Roh Kudus dengan hanya mempercayai Elohim dalam nama Yesus untuk kita bisa selamat, dan bukan mempercayai diri kita atau usaha kita, aku selamat karena usahaku, karena aku mau. Nah, itu bukan Bapak Ibu. Itu bukan mempercayai usaha kita. Kita selamat karena Tuhan. Karena Tuhan Yesus kita bisa selamat. Bukan usaha kita. Karena kita ada Roh Kudus di dalam kita yang membuat kita percaya kepada Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan mempercayai usaha kita, diri kita sendiri. Nah, next selanjutnya adalah penyangkalan diri. Setelah kita selamat, kita percaya, kita selamat. Apa selanjutnya? Apa diem-diem aja? Enggak Bapak Ibu. Next selanjutnya adalah penyangkalan diri ini. Nah, kita baca dalam Efesus 2 ayat 7-9. Kita kembali sejenak di dalam doktrin keselamatan ya. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi masa yang akan datang ini Tuhan akan menunjukkan kepada kita pada waktu nanti di surga, mungkin Bapak Ibu, mungkin pada waktu di Yerusalem baru, Dia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus, sesuai dengan kebaikannya. Kalau tidak karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikannya kita boleh mengenalnya. Oleh karena kebaikannya kita boleh percaya kepada Dia. Oleh karena kebaikannya kita boleh menerima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, semua ini oleh karena kebaikannya. Makanya pada waktu akhir zaman nanti, pada waktu kita di surga nanti mungkin ya, pada waktu kita ada di Yerusalem baru, memerintah bersama Dia, Tuhan akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam
Yesus Kristus, bukan di luar Yesus Kristus, tapi dalam Yesus Kristus. Sebab dikatakan ayat 8, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim. Ini jelas ya, bukan hasil usaha kita keselamatan itu, tetapi pemberian Elohim. Benar-benar effortless. Bukan kita diselamatkan, bukan hasil kita maulah, kita memilihlah. No, Bapak Ibu, kita tidak bisa milih. Karena semuanya, karena apa? Pikiran kita setelah kita dosa, jatuh dalam dosa, pikiran kita ini sudah jatuh. Milih 2 pohon aja nggak bisa. Apalagi milih macam-macam, milih diselamatkan. Milih Yesus, milih si A, si B. Karena banyak ini di dunia ini. Saya kalau mau tahu lebih lanjut tentang ini, kita bisa buka kembali khotbah saya tentang gandum dan lalang itu yang ada di minggu bulan lalu mungkin ya, bulan lalu atau bulan sebelumnya, mungkin bisa dilihat di khotbah itu. Nah, karena kasih karunia kita diselamatkan, itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Tuhan. Iman itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberiannya. Nah, 9 lagi, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi bukan hasil usaha kita keselamatan itu. Jangan ada orang yang sombong. Oh, aku selamat karena aku mau, karena aku yang pilih Yesus. No, Bapak Ibu, tidak. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini bukan kata saya, ini kata Paulus di Efesus 2 ayat 7 sampai 9. Nah, selanjutnya, setelah kita tahu akan hal ini, maka setiap hari kita harus menyangkal hikmat kita sendiri, hikmat kita, pikiran kita sendiri, dan mencari hikmat dan arahan Elohim untuk hidup kita. Mencari hikmat Tuhan, mencari arahan Tuhan, tuntunan Roh Kudus untuk hidup kita. Nah, penyangkalan diri kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila kita menyangkal diri kita dengan satu tujuan, yaitu untuk meninggikan Yesus dan melakukan kehendaknya. Jadi gini, penyangkalan diri kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan, apabila kita ini menyangkal diri kita ini dengan satu tujuan, yaitu untuk meninggikan nama Yesus dan untuk melakukan kehendaknya. Kalau tujuannya bukan itu berarti bukan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saya ulangi lebih jelas lagi, lebih dalam lagi, penyangkalan diri kita itu dikatakan sesuai dengan kehendak Tuhan apabila kita menyangkal diri kita itu dengan satu tujuan, yaitu untuk meninggikan nama Yesus dan untuk melakukan kehendaknya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Ini tujuan kita, Bapak Ibu. Satu tujuan, meninggikan nama Yesus dan melakukan kehendaknya. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini, Bapak Ibu? Karena ada beberapa orang yang beberapa sekte ya Bapak Ibu, yang telah berusaha menyangkal diri dengan kekuatan hikmatnya sendiri. Ada beberapa sekte tidak saya sebutkan, dan mereka membuat suatu perkumpulan atau sekte atau agama dari penyangkalan diri dan menemukan kesenangan di dalam penyangkalan mereka, bukan dalam kasih karunia dan ketaatan kepada Kristus. Nah, hal ini Bapak Ibu membawa kepada legalisme. Seperti yang dikatakan Paulus, ibadah buatan sendiri. Contohnya mungkin ya jai gitu ya Bapak Ibu, mungkin melakukan menoreh-noreh tubuh, mungkin menyiksa diri. Nah, itu banyak sekali ibadah penyangkalan diri dengan kekuatan
hikmat sendiri, kekuatan hikmatnya manusia, kekuatan hikmat sendiri. Dan mereka membuat sekte, ada sekte-sekte, perkumpulan-perkumpulan atau agama-agama dari penyangkalan diri itu. Dan mereka menemukan kesenangan di dalamnya, di dalam penyangkalan diri itu. Tapi itu bukan dalam kasih karunia dan ketaatan kepada Kristus. Jadi bukan senternya Yesus, bukan melakukan kehendak Tuhan, bukan meninggikan nama Tuhan. Nah, itu dikatakan ibadah buatan sendiri. Kita lihat dalam Kolose 2 ayat 23. Peraturan-peraturan ini, ya peraturan ibadah itu ya kita bisa baca di atasnya, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri. Nah, ini ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ini jelas Bapak Ibu. Kolose 2 ayat 23. Jadi peraturan-peraturan yang dibuat dengan hikmat manusia ini, hikmatnya sendiri, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri. Nah, ini katakan ibadah, Pak Paulus ngomong ibadah buatan sendiri, ini lupa kasih huruf besar ya, huruf garis bawah ya, ibadah buatan sendiri. Seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Bapak Ibu, ingat, saat kita berfokus terhadap apa yang kita perbuat, kita menempatkan diri kita di bawah legalisme. Tetapi ketika kita berfokus pada apa yang Kristus telah lakukan, kita berjalan di dalam kekuatan kasih karunia. Jadi kalau kita berfokus pada, saya ulangi sekali lagi, kalau kita berfokus pada apa yang kita perbuat, kita tidak sadar kita menempatkan diri kita di bawah legalisme. Tetapi ketika kita berfokus pada apa yang Kristus telah lakukan di atas kayu salib, kita berjalan dalam kekuatan kasih karunia. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, kita baca 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Elohim, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ini katanya Paulus. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Elohim yang menyertai aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata, ini dikatakan di dalam kasih karunia, Petrus ini tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan ini, tapi dia justru tidak malas-malesan, tapi dia bekerja lebih keras daripada mereka semua yang di luar kasih karunia. Tetapi bukannya Paulus sendiri, tapi kasih karunia Tuhan yang di dalam Paulus. Jadi di dalam kasih karunia kita justru lebih rajin, lebih bekerja keras, bukan males-malesan, bukan santai. Nah, supaya kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita ini tidak sia-sia. Di dalam kasih karunia Elohim, kata Paulus, kita harus jauh lebih rajin daripada mereka yang tidak mengerti kasih karunia. Nah, kembali ke menyangkal diri ya. Contoh dari menyangkal diri ini adalah Yesus sendiri. Pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani sebelum peristiwa penyaliban. Kita lihat Lukas 22:42. Yesus berdoa apa kepada Bapaknya pada waktu sebelum peristiwa penyaliban. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, Bapa, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Nah, ini doa Yesus. Dia lebih mengutamakan kehendak Bapaknya daripada kehendak dirinya sendiri. Secara manusia pada waktu itu Yesus ada di dunia sebagai manusia 100% Bapak Ibu. Sebagai manusia, siapa yang mau disalibkan Bapak Ibu? Siapa yang mau disiksa? Pada waktu itu Yesus sempat mengalami ketakutan Bapak Ibu. Dia sampai stres dan keringatnya ini, pembuluh darahnya ini pecah dan keluar keringat darah Bapak Ibu. Nah, itu apa yang dialami Yesus? Itu adalah pergumulan yang
hebat antara kehendaknya Yesus, kehendak sebagai manusia, dan kehendaknya Tuhan. Daging ini, Bapak Ibu, selalu mau yang enak, Bapak Ibu. Daging ini selalu mau yang enak. Oleh sebab itu dikatakan daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Rohlah yang mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Karena daging ini selalu bertentangan dengan roh. Kehendak manusia selalu bertentangan dengan kehendaknya Tuhan, Bapak Ibu. Seperti Yesus, bukan kehendakku Bapak, kehendaknya Yesus apa ya, nggak usah disalib. Kehendaknya Yesus apa ya, enak-enak aja hidup di dunia ini. Nah, tapi Yesus bisa berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah, itu dilakukan Yesus. Yang disebut menyangkal diri ini adalah ini. Jadi dilakukan Yesus di Taman Getsemani pada waktu dia berdoa ini benar-benar pergumulan yang hebat di dalam penyangkalan dirinya ini. Nah, di dalam hidup kekristenan kita semua juga mengalami seperti ini, Bapak Ibu. Cuma versinya beda-beda. Enggak seperti Yesus semua, disalib semua, enggak, Bapak Ibu. Versinya berbeda-beda dan itu kita alami setiap hari. Penyangkalan diri ini kita alami setiap hari. Nah, inilah yang dikatakan serius di dalam mengikuti Tuhan. Ini keseriusan di dalam mengiring Yesus ini ada tahap-tahapnya. Setelah kita diselamatkan, ada tahap yang seperti ini, ada tahap yang seperti ini, ada Bapak Ibu. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, kita lihat Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Terus, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Elohim menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Elohim, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, dari cerita ini, dari ayat ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa keinginan daging ini selalu mau yang enak. Pada waktu Yesus menceritakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus menderita, mati, dan kemudian bangkit. Nah, itu Petrus itu langsung menarik Yesus. Tuhan, kiranya Elohim menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Bukankah ini sering kita lakukan, Bapak Ibu? Dalam nama Yesus dijauhkan dari aku. Dalam nama Yesus begitu ya. Enggak salah, Bapak Ibu, enggak salah. Enggak salah. Tetapi kita dalam konteks ini, kalau kehendak Tuhan harus kita jalani, Bapak Ibu, harus kita lalui. Makanya Yesus berkata seperti ini kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, oleh Elohim, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang dipikirkan manusia itu selalu bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Tuhan itu luas pandangannya, Bapak Ibu. Dia maha besar. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Jangkauannya itu jauh di depan kita. Nah, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu, saya menghimbau kita ikuti aja kehendaknya. Sekalipun itu nggak enak bagi daging kita. Tapi percaya rancangannya itu baik bagi kita. Sekalipun saat ini mungkin kita nggak ngerti Tuhan apa itu. Katanya Tuhan, aku nggak minta engkau mengerti nak. Aku minta engkau percaya. Jalani aja bersama dengan aku. Kan ada aku yang selalu bersama-sama dengan engkau. Nah ini Tuhan Bapak Ibu. Nah kembali ke penyangkalan diri. Penyangkalan diri yang sejati ini Bapak Ibu, ini berkaitan dengan masalah kepemilikan. Jadi penyangkalan diri yang sejati, kalau kita berbicara tentang penyangkalan diri, kita
harus menyadari tentang masalah kepemilikan ini. Maksudnya ini apa? Kita harus senantiasa sadar Bapak Ibu. Siapakah sesungguhnya yang memiliki otoritas tertinggi atas hidup kita? Kita harus kembali ke situ. Kita harus flashback ke masalah kepemilikan ini. Milik siapakah kita ini sesungguhnya? Siapa yang memiliki otoritas tertinggi atas hidup kita? Elohim, Tuhan, atau kita? Atau saya? Nah, pemilik sesungguhnya dari setiap orang percaya itu adalah Elohim, Bapak Ibu. Elohim sendiri yang memiliki hidup kita. Sesungguhnya pemilik itu Tuhan yang telah menciptakan kita, memelihara kita, dan menebus kita. Jadi kita ini bukan milik kita lagi. Itu ada ayatnya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Mati Bapak Ibu. Kita bukan milik kita lagi. Kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Lunas dibayar di atas kayu salib. Jadi hidup kita bukan milik kita lagi. Nah, kalau kita menyadari ini semua, kita menyangka diri ini tidak berat Bapak Ibu. Karena kita tahu status kepemilikan kita itu jelas Bapak Ibu. Bahwa kita bukan milik kita lagi. Kita ini milik Kristus sepenuhnya. Sesungguhnya, sepenuhnya kita ini milik Tuhan. Bukan milik diri kita sendiri. Bukan milik kita lagi. Ayo kita baca 1 Korintus 3 ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Elohim. Kamu milik Kristus. Jelas ini Bapak Ibu. Kita milik Kristus. Kristus milik Elohim. Nah ada lagi. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Elohim. Dari Elohim. Roh Kudus diberikan oleh Tuhan. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kita ini bukan milik kita lagi. Jadi jangan sok berkuasa atas hidupmu, atas tubuhmu. Kamu milik Yesus. Kalau kamu milik Yesus, kamu harus nurut dong dengan pemilik. Masa kita tidak nurut dengan yang miliki tubuh kita? Katanya kita sudah mati. Katanya hidup kita bukan kita lagi. Nah, itulah yang menjadi pergumulan kita di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Nah, daging harus dimatikan. Daginglah yang harus dimatikan. Karena daging tidak mungkin bisa tunduk kepada Elohim. Karena kesadaran bahwa kita bukan milik kita sendiri ini, biarlah kenikmatan daging ini bukan sebagai tujuan hidup kita di dunia ini. Dan kita akan bisa mematikan daging ini. Kalau kita menyadari ya Bapak Ibu, bahwa kita bukan milik kita sendiri, kita ini bukan milik kita sendiri, biarlah kenikmatan daging ini bukan sebagai tujuan hidup kita. Berapa banyak dari kita semua, jemaat NCC maupun saya, maupun semua orang di luar, tidak sadar terseret dalam kenikmatan daging sebagai tujuan hidup kita. Mau enak tok Bapak Ibu, mau seneng tok. Dan kita tidak sadar bahwa kita ini bukan milik kita sendiri. Daging ini harus dimatikan. Karena daging tidak mungkin bisa tunduk kepada Elohim. Dan kalau kita sadar bahwa kita bukan milik kita lagi, dan membiarkan kenikmatan daging ini bukan sebagai tujuan hidup kita, maka kita akan bisa mematikan daging ini. Kita akan bisa mematikan daging ini. Kalau kita sadar senantiasa kita bukan milik kita sendiri, bahwa kenikmatan daging ini bukan tujuan kita, maka kita akan bisa mematikan daging dengan pertolongan
Roh Kudus. Nah, kita baca Roma 8 ayat 12 sampai 13. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, kalau kita sadar bahwa kita milik Elohim, biarlah kita hidup dan mati hanya bagi Dia. Kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita supaya kita hidup olehnya. Oleh roh kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, bukan oleh kekuatan sendiri, tapi oleh roh. Minta kepada Roh Kudus, Tuhan, aku itu tidak mau hidup menurut daging, karena aku tahu kalau hidup menurut daging, aku nuruti daging itu tidak ada habisnya. Aku akan mati, Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan membantu saya untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh saya, supaya aku hidup oleh roh. Hidup dituntun oleh roh. Jadi hidup dituntun roh ini penting, Bapak Ibu. Karena dengan roh itu, kita bisa mematikan perbuatan daging. Karena dengan kekuatan sendiri, saya ulang sekali lagi, kita tidak bisa mematikan perbuatan tubuh kita. Oleh sebab itu kita perlu minta setiap hari, Tuhan, aku minta Engkau sendiri yang mematikan semua keinginan-keinginan dagingku yang tidak berkenan kepadamu. Kalau aku sendiri tidak mampu, Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang buat aku mampu, oleh Roh Kudus-Nya yang diam di dalam saya, yang membantu saya untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh saya akan bisa dan saya akan hidup oleh roh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tadi Roma 8 ayat itu ya, 8 ayat 12 sampai 13 sudah kita baca. Dari kalau kita sadar bahwa kita ini milik Tuhan, biarlah kita hidup dan mati kita hanya bagi Dia. Hanya bagi Dia. Roma lagi, kita lihat Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Nah, kalau saat ini kita hidup, kita masih dikasih hidup, biarlah kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, biarlah kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita ini adalah milik Tuhan. Hidup dan mati, kita ini milik Tuhan. Kalau kita kasih hidup sampai hari ini, kita dikasih hidup, kita tidak kena COVID, kita sekalipun kita kena COVID, kita disembuhkan, berarti kita kan dikasih hidup sama Tuhan, dikasih kesempatan. Waktu kita masih panjang di dunia ini, biarlah kita hidup untuk Dia. Tapi jika kita mati, biarlah kita mati untuk Dia. Jadi baik hidup dan mati, kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita tahu Kak, kita milik Elohim, kita milik Tuhan, biarlah juga kita mempersembahkan setiap aspek kehidupan kita kepada Dia sebagai satu-satunya tujuan kita yang benar. Mempersembahkan setiap aspek kehidupan kita kepada Yesus, kepada Dia, pemilik hidup kita. Saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu betapa limpahnya berkat yang diterima oleh orang-orang yang memahami bahwa ia bukan milik diri sendiri. Kalau kita menyadari bahwa kita ini bukan milik kita, aku nggak bisa bayangkan Bapak, betapa limpahnya berkat yang kita bisa terima dengan kesadaran ini. Kita bukan milik kita lagi, kita bisa mengesampingkan penguasaan dan pengaturan segala sesuatu oleh pemikiran sendiri dan menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang mengatur hidup kita ini bukan dengan pikiran kita sendiri, tapi menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah pengatur hidupku, Engkaulah pemilik hidupku. Biarlah Engkau yang ngatur Tuhan, tak serahkan hidupku padamu. Nah, itu luar biasa limpah berkat. Aku bisa membayangkan. Pada waktu saya nulis ini Bapak Ibu, saya bisa membayangkan betapa limpahnya berkat untuk orang-orang yang bisa memahami hal ini, yang dibukakan bahwa dia bukan milik diri sendiri. Dengan mengesampingkan semua penguasaan dan pengaturan atas hidupnya, dengan pemikirannya sendiri, tapi menyerahkannya kepada Tuhan. Luar biasa, saya percaya berkat itu akan
datang berlimpah-limpah atas hidup orang tersebut. Nah, penyangkalan diri ini yang bersifat mendasar ini, Bapak Ibu, akan membawa kita pada penyangkalan diri yang lebih khusus, yaitu penyangkalan diri terhadap kepentingan dan kehendak diri kita sendiri. Kita lebih mengutamakan rencana dan kehendaknya Tuhan untuk kemuliaannya, bukan rencana dan kehendak kita untuk kemuliaan diri kita sendiri, supaya kita dipuji-puji. Nah, itu banyak terjadi, Bapak Ibu. Pendeta sering diminta dipuji-puji, jadi selebritis, jadi artis dalam gereja dan semuanya. Nah, itu nggak ada penyangkalan diri, Bapak Ibu. Nah, kalau penyangkalan diri ini yang bersifat mendasar ini ada dalam hidup kita, kita akan dibawa pada penyangkalan diri yang lebih khusus, yaitu penyangkalan diri terhadap kepentingan dan kehendak diri kita sendiri. Jadi kita lakukan semuanya, kita melayani Tuhan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, enggak Bapak Ibu. Kita mengesampingkan itu semua. Kita lebih mengutamakan rencana dan kehendak Tuhan untuk kemuliaannya, bukan rencana dan kehendak kita sebagai hamba Tuhan, saya mungkin ya, Bapak Ibu sebagai jemaat, untuk kemuliaan diri kita sendiri, supaya kita dipuji-puji. Wah, ini luar biasa ya. Ini no, Bapak Ibu, saya tidak senang dipuji. Biarlah Tuhan yang memuji saya, bukan manusia. Nah, karena manusia mana yang tidak senang dipuji, Bapak Ibu? Semua senang dipuji, Bapak Ibu. Kehidupan yang didasarkan pada sikap penyangkalan diri ini akan mengubah cara kita dalam berhubungan atau membangun relasi dengan sesama. Jadi kalau kita kehidupan yang berdasarkan dengan sikap penyangkalan diri yang saya sebutkan di atas, yang sudah saya ceritakan tadi di atas, ini akan mengubah cara pandang kita dalam berhubungan atau membangun dengan relasi terhadap sesama kita. Kita tidak akan sombong, Bapak Ibu. Tidak ada kesombongan. Karena kita bukan milik kita lagi. Tidak ada iri hati. Karena semuanya kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Tidak ada kecemburuan. Yang ada adalah kelemah lembutan. Dapat menghargai orang lain dan rendah hati terhadap sesama. Nah, ini buahnya ini akan jadi seperti ini. Tidak sombong, tidak iri hati, tidak cemburu, tapi lemah lembut, dapat menghargai orang lain, rendah hati terhadap sesama. Nah, kita akan berusaha bisa melayani dengan baik terhadap orang-orang yang paling tidak menyenangkan sekalipun. Kalau ada orang-orang yang tidak menyenangkan, kita bisa sadar, oh ya, aku kan melakukan ini untuk Tuhan. Makanya kita bisa melayani dengan baik pada orang-orang yang nggak menyenangkan sekalipun, karena kesadaran bahwa kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Karena Tuhan sangat mengasihi orang tersebut, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mengasihi orang tersebut. Nah, penyangkalan diri ini akan memimpin kita juga pada suatu sikap yang melimpah dengan ucapan syukur dan damai sejahtera, Bapak Ibu. Kita akan senantiasa bisa mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi, karena kita meyakini bahwa kita melakukan untuk Dia, melakukan semuanya itu untuk Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Inilah rahasia spiritual dari penyangkalan diri. Nah, sekarang penyangkalan diri sudah jelas ya. Kita langsung lanjut tentang memikul salib setiap hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memikul salibnya setiap hari. Setiap orang ada salibnya, dan kita dikatakan Tuhan Yesus ngomong memikul salibnya setiap harinya, itu berarti kan pribadi, orang demi orang setiap hari. Nah, tentang memikul salib ya, di dalam bahasa Yunani disebut aratoton stauron atau aratoton stauron auto katremeran. Kata arato berasal dari kata ario yang berarti mengangkat, meletakkan beban di pundak diri sendiri, memikul beban yang sudah ada dan membawanya. Ini artinya Bapak Ibu. Nah, salib Kristus ini merupakan lambang penderitaan.
Kita bisa lihat ya, kok dikatakan, kok Bu Lili ngomong lambang penderitaan ini. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kalau kita mengikuti jejak Tuhan, berarti apa? Ada penderitaan, Bapak Ibu. Saya tidak ingin mengkhotbahkan enak-enak tok sama jemaat, Bapak Ibu. Tapi juga sekali-sekali harus sadar jemaat ini. Karena ikut Kristus dikatakan mengikuti jejaknya. Kalau Kristus telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Nah, lagi 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, kita mengikuti jejak Kristus. Kita di dunia ini, dunia yang penuh penderitaan, Bapak Ibu. Dunia ini penuh penderitaan dan kita ikuti jejak Yesus. Yesus juga menderita di dunia ini. Kita mengikuti jejaknya. Tapi setelah itu kita mendapat bagian bersukacita, bergembira pada waktu Dia menyatakan kemuliaannya. Kita mendapat bagian yang kita peroleh nanti pada waktu kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Pada waktu kita kembali ke surga, kita mendapat bagian yang luar biasa, sukacita, gembira. Wah, yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata manusia. Nah, salib Kristus lambang kehinaan. Ibrani 12 ayat 2 berkata seperti ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Melakukan apapun dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Jadi salib Kristus itu lambang kehinaan. Yang ketiga, lambang ejekan. Kita lihat Matius 27 ayat 39-40. Salib Kristus lambang hujatan atau ejekan. Dikatakan seperti ini, orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jika engkau anak Elohim. Turunlah dari salib itu. Diejek Bapak Ibu, lambang ejekan. Salib Kristus lambang ejekan atau hujatan, menghujat. Ada lagi salib Kristus lambang penolakan. 1 Petrus 2 ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, ditolak oleh manusia, dibuang, tapi yang dipilih dan dihormat di hadapan Elohim. Saya menjelaskan tentang salib-salib ini supaya Bapak Ibu tidak salah sambung ya tentang salib ini. Nah, karena salib ini tidak ada hubungannya dengan penyakit, dengan kemiskinan, dengan semuanya, tapi berhubungannya dengan seperti ini. Yang lanjutnya, salib lambang penyangkalan diri. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini salib lambang penyangkalan diri. Terus salib lambang kematian. Kisah Rasul 10 ayat 39 dikatakan seperti ini. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Salib lambang kematian. Nah, kita sudah ngerti ya, salib ini lambang apa. Nah, sekarang kita masuk pada memikul salib. Ini apa? Bapak Ibu, salib adalah tempat di mana Yesus mati di atasnya. Demikian juga dengan salib kita. Itulah tempat kita menyerahkan diri kita sendiri, yaitu kita mati bagi diri kita sendiri dan hidup bagi Kristus. Seperti yang saya nyanyikan tadi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, menyerahkan untuk Kristus. Kita mati untuk diri kita sendiri dan hidup bagi Kristus.
Sebagaimana Kristus sudah mengorbankan hidupnya bagi kita. Kini ia ingin agar kita mati bagi diri kita sendiri untuk mengalami kehidupan baru di dalam Dia. Maksudnya adalah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Kita bisa baca di dalam Kolose 3 ayat 5a, tapi ini bisa baca sampai ayat 17. Nah, karena waktunya sudah mepet, kita baca nanti kalau pas dengarkan ini sekali lagi, baca langsung ya sampai ayat 17 apa aja perbuatan daging itu. Manusia baru judulnya ya. Kolose 3 ayat 5a, karena itu matikanlah dirimu. Matikanlah dirimu atas segala sesuatu yang duniawi. Ini matikanlah dirimu atas segala sesuatu yang duniawi. Paulus berkata kepada jemaat di Kolose untuk mematikan semua perbuatan daging, semua yang bersifat duniawi. Nah, itu apa aja? Percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, iri hati, macam-macam itu di bawahnya. Itu nanti bisa dibaca ya. Nah, perlu diketahui, saya jelaskan ya, karena ini banyak yang memikir bahwa salib itu adalah mungkin suatu masalah pertengkaran antara suami istri. Wah, ini salib ini. Bukan Bapak Ibu, perlu diketahui salib kita itu bukanlah pertengkaran antara suami istri. Bukan juga pertengkaran orang tua dan anak. Wah, ini salibku. Salah Bapak Ibu. Salib juga bukan sakit penyakit. Wah, aku kena sakit ini, salib ini, aku harus mikul salib. Salah Bapak Ibu. Bukan sakit penyakit yang menimpa kita dan juga yang nggak sembuh-sembuh, mungkin sakit yang nggak sembuh-sembuh. Terus kita berpikir, wah ini aku mungkin disuruh mikul salib seperti Yesus. Bukan Bapak Ibu. Itu bukan juga kemiskinan. Oh mungkin aku miskin, aku kok nggak kaya. Oh ini berarti aku ini salib ini, aku harus mikul salib ini, salibku ini seperti ini. Bukan Bapak Ibu. Itu semua sudah ditebus Yesus di atas kayu salib. Yang dimaksud sebagai salib kita ini adalah saat kita mengambil keputusan untuk berhenti menyenangkan diri kita sendiri dan berfokus kepada menyenangkan Tuhan. Salib kita adalah keadaan dan kesulitan hidup yang kita hadapi setiap hari yang memberi kita kesempatan untuk kita mati bagi diri kita sendiri setiap hari dan hidup bagi Kristus. Jadi salib kita ini adalah, saya ulang sekali lagi, keadaan dan kesulitan hidup yang kita hadapi setiap hari yang memberi kita kesempatan untuk kita bisa mati bagi diri kita sendiri dan hidup bagi Kristus setiap hari Bapak Ibu. Contohnya hal-hal seperti apa? Penganiayaan dan peperangan yang terus-menerus antara daging kita dan roh kita yang sudah lahir baru. Nah ini penganiayaan dan peperangan terus-menerus antara daging kita dan roh kita yang sudah lahir baru. Ini kita alami setiap hari. Dan ini salib kita untuk kita bisa matikan daging kita. Dan kita mau roh kita yang hidup bersama dengan Roh Kudus. Menuruti kehendak roh daripada menuruti kehendak daging. Jadi penutupnya, karena sudah jam 11 ya, waktunya sudah habis. Kesimpulannya adalah setelah kita diselamatkan ini, kita wajib menjalani kehidupan menyangkal diri dan memikul salib ini setiap hari. Menyangkal diri artinya berkata tidak pada kehendak diri sendiri dengan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi menyangkal diri artinya berkata tidak kepada kehendak diri kita sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan memikul salib artinya rela menderita karena melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan ini menderita loh Bapak Ibu. Daging ini soalnya berontak terus. Jadi saya bisa merasakan ini karena hari-hari ini sebelum saya nulis firman ini benar-benar saya mengalami rela menderita karena melakukan kehendak Tuhan, daging ini. Kita rela menderita karena melakukan kehendak Tuhan. Inilah artinya memikul salib setiap hari. Kedua hal ini dilakukan setiap hari dengan pertolongan Roh Kudus, Bapak Ibu. Tidak bisa dengan
diri kita sendiri bisa, nggak bisa. Dengan kekuatan sendiri nggak bisa. Ini perlu pertolongan Roh Kudus. Dan kita semua ini belajar, termasuk saya. Saya belajar, Bapak Ibu belajar, semua manusia yang masih di dunia ini pasti belajar. Itulah sebabnya namanya berproses. Itu namanya berproses. Salib yang kita pikul setiap hari ini adalah melakukan firman Tuhan, yang adalah kehendak Tuhan. Dan meninggikan Dia di atas kehendak kita dan dalam setiap keadaan yang kita hadapi setiap hari. Jadi meninggikan Tuhan di atas kehendak kita dalam setiap keadaan yang kita hadapi setiap hari. Saya percaya Bapak Ibu, dengan pertolongan Roh Kudus, kita semua pasti bisa menjalani hari-hari di depan kita dengan penyangkalan diri dan memikul salib ini. Karena ini kita akan jalani sampai kita pulang ke surga nanti. Karena hidup di dunia ini adalah belajar. Tuhan kirim kita di dunia ini adalah untuk belajar. Belajarnya adalah menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Saya percaya Bapak Ibu, Jemaat NCC setelah mendengarkan khotbah ini, dengan pertolongan Roh Kudus, bisa menjalani hari-hari ini dengan penyangkalan diri dan memikul salib setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur atas semua berkat firman Tuhan yang telah kami terima di minggu pagi hari ini. Saya terbatas Tuhan dalam menyampaikannya, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Sampaikan terus, berkata-kata terus dalam setiap hati jemaat yang mendengarkan pada minggu pagi hari ini. Karena kami percaya Tuhan, firman yang Tuhan taruh untuk saya sampaikan kepada jemaat NCC di setiap saya berkhotbah itu bukan sia-sia. Firman yang disampaikan, yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi bertumbuh subur, berbuah-buah lebat. Dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan bawa kami naik level untuk kita lebih dalam lagi di dalam mengiring kepada Tuhan Yesus. Bukan mencari enaknya saja Tuhan, tapi kami tahu bahwa ada penyangkalan diri dan salib yang harus kita pikul setiap hari, yaitu mematikan keinginan daging kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.